Selamat bertemu buat seluruh siswa-siswi Ibu kelas matematika. Kali ini kita masuk kepada materi aritmetika sosial. Aritmetika sosial merupakan materi pada pelajaran matematika yang membahas perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari beserta aspek-aspeknya. Contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan aritmetika sosial. Jadi materi ini untuk melihat bahwa materi aritmetika sosial itu erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Ibu ada ambil contoh kegiatan perdagangan di pasar. Dari sini kita bisa melihat ini adalah kegiatan perdagangan di pasar. Yang mana sebagai pembeli, yang mana sebagai penjual, kamu pasti sudah paham ya nak ya. Ada harga beli, ada harga jual. Selanjutnya apa itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam atau di luar negeri dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Selanjutnya Ibu ada mengambil kegiatan perdagangan di mall. Ini dia nak ya. Di sini juga terjadi harga beli dan harga jual. Selanjutnya kita ada melihat seperti ini perdagangan di mall ya nak ya. Kemudian apa spesial yang kita lihat di sini? Di sini ada istilahnya diskon, pengurangan harga. Kita perhatikan sepatunya di sini, itu sudah diberikan diskon, awalnya diberikan diskon sampai 50%. Ya, jadi sampai 50% ini istilahnya ada yang diskonnya 20%, 30%, sampai batas 50%. Kemudian diberikan lagi diskon spesial yaitu penambahan diskon sebesar 20%. Nah, ya. Selanjutnya kita melihat kegiatan di perbankan. Di sini salah satu bank yang ada di Indonesia. Di sini ada kita melihat nasabah itu berkomunikasi dengan teller banknya nak ya. Kemudian di sini juga ada dijelaskan mengenai suku bunga. Ini juga materi ini terdapat pada aritmetika sosial. Apa itu perbankan? Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada pajak. Ada beberapa jenis pajak ya nak ya. Ini ada kwitansi, ada seseorang yang memakan menu bebek komplit. Sebenarnya menu yang dia makan itu Rp38.000. Tetapi karena dia makan di restoran yang dikenakan pajak PPN ini, pajak pertambahan nilai 10%, ditambahkan lagi 10% dari Rp38.000 yaitu Rp3.800. Sehingga total yang harus dia bayarkan itu adalah Rp41.800. Ini yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada yang disebut dengan pajak bumi dan bangun ya anak. Kamu bisa tanya kepada orang tuamu, setiap rumah, setiap tanah itu wajib membayar pajak kepada negara. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kita semua selaku warga negara Indonesia yang taat itu wajib membayar pajak. Pajak yang kita bayarkan itu kembali ke dalam kita dalam bentuk apa nak? Dalam bentuk bangunan sekolah, jembatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada bruto neto tara. Ini familiar ini nak ya, gambar goni yang isinya beras. Bisa jadi ini ada di rumah kamu juga seperti ini. Kemudian seperti ini juga ya. Minuman cair. Jadi di sini istilah bruto neto yang kita pakai, kalau di sini istilahnya berat bersih ya nak ya. Berat bersih itu sama istilahnya dengan neto. Bruto adalah berat benda dengan bungkus atau kemasan berat kotor.
disebut juga dengan berat kotor. Neto adalah berat benda tanpa bungkus, disebut juga dengan berat bersih. Tara adalah berat bungkus, selisih antara bruto dan neto. Tetap semangat dalam belajar matematika. Sehat selalu ya nak.